Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis pengulangan lain ya, yang itu adalah while. Oke, while tuh kenapa beda gitu ya? Bedanya apa? Nah, yang pertama, si while ini digunakan saat aksinya itu akan dilakukan selama kondisi mengulangnya itu masih dipenuhi gitu ya. Jadi selama dia itu true, dia akan ngulang terus gitu ya. Jadi nggak ada, seperti yang tadi saya bilang, nggak ada range berapa. Kayak tadi kan kalau for itu 1 sampai 10 gitu ya, n-nya 10 artinya dia ngulang 10 kali, n-nya 100 dia ngulang 100 kali. Tapi kalau while itu nggak jelas kita ngulangnya berapa kali. Tapi ada satu kondisi yang memang harus dipenuhi untuk si program itu berulang. Kira-kira seperti itu. Nah, pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong atau aksi yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi misalnya kondisinya itu pokoknya kita pengen angka, selama angkanya itu bukan 0 misalnya ya, jadi angkanya 1, 2, 3, atau -1, -100, apapun itu, selama dia bukan 0, dia akan ngulang. Artinya, begitu kalian masukin angka n-nya sama dengan 0 gitu ya, maka aksi yang kalian taruh itu nggak akan pernah terjadi. Kebayang nggak? Karena dia 0 gitu loh. Jadi kalau misalnya 0, dia nggak akan ngapa-ngapain programnya. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama itu kondisi mengulang langsung tidak dipenuhi nih, karena pada tes yang pertama kondisi mengulang langsung tidak dipenuhi atau berharga false sehingga langsung keluar dari loop. Intinya tadi itu ya. Jadi misalnya pokoknya kita pengen i gitu ya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masukin i gitu ya, inputnya adalah 0 gitu ya dalam programnya, artinya dia langsung false. Dan akhirnya dia terminate. Dia nggak akan masuk ke kotak yang true tadi. Kira-kira kayak gitu ya. Kebayangnya gitu. Pokoknya kalau misalnya di for itu pasti akan diproses. Satu angka aja itu akan diproses. Tapi kalau di while, kalian masukin satu angka yang tidak cocok dengan kondisi, dia langsung bisa false. Dan akhirnya programnya malah ya sebenarnya bukan error sih, memang dirancang seperti itu gitu ya, langsung dia nggak, gue nggak usah capek-capek kerja, orang nggak sesuai, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kita lihat flowchart-nya lagi ya. Kalau flowchart ini sama ya, di awal itu ada inisialisasi dulu, inisialnya itu berapa angka-angka yang perlu diketahui, lalu dikasih tahu gitu ya, elemennya apa, kondisi mengulangnya itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya dia benar, dia akan melakukan suatu aksi yang kalian kasih tahu, lalu ke elemen selanjutnya gitu ya. Elemen selanjutnya. Jadi kalau i tadi kan kalian ingat ya, i terus i plus 1 gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Ini pokoknya next element, elemennya berapa aja gitu. Enggak perlu ya increment satu-satu gitu. Dia next element, balik lagi gitu ya ke kondisi mengulangnya. Selama kondisinya masih terpenuhi, dia akan ngulang-ngulang terus. Oke, sampai dia kondisinya salah, baru dia akan programnya selesai atau terminate. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bedanya di sini adalah selama kondisinya terpenuhi, makanya ditulisannya while gitu ya. Selama kondisi terpenuhi, ulang terus. Nah, ini adalah loop while-nya gitu ya. Jadi loop while-nya itu nggak dari first element-nya, tapi justru dari kondisi mengulangnya itu apa. Nah, ini pseudocode-nya. Jadi mirip ya. Inisialisasi aksi, kasih first element. Nah, itu tadi while-nya itu, loop-nya itu cuma ada di sini. Jadi first element ini bahkan tidak masuk ke loop while-nya. Selama kondisi mengulangnya apa, lakukan gitu ya. While this, do that. Kira-kira kayak gitu. Aksinya apa? Lalu masukin lagi, next elementnya apa. Dicek lagi gitu kan, masih cocok nggak? Kalau masih cocok, aksi lagi. Sampai kondisi mengulangi itu false ya, sampai di sini ya false, dia akan baru terminate. Python-nya kira-kira mirip juga ya. Jadi inisialisasi aksinya, first elementnya apa, while kondisi mengulangnya apa, titik 2 ya. Jangan kayak saya tadi lupa titik 2. Jadi titik 2 aksinya apa, next element, dan kalau misalnya kondisi mengulangnya sudah false, jadi ini adalah si apa namanya komentarnya gitu ya, terminate. Kira-kira seperti itu untuk kondisi mengulang menggunakan while ya. Kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi kita akan ke ini lagi ya, ke Python lagi. Apakah saya sudah di ini ya. Jadi ini saya discard. Apakah kalian sudah melihat screen saya? Oke, sudah. Sip. Jadi kita bikin program baru ya. Oke, jadi programnya adalah judulnya, programnya masih sama ya, program jumlah angka juga, program jumlah angka 2 lah ya saya taruhnya. Jadi program jumlah angka 2, jangan deh.
V2 gitu, versi 2 maksudnya. Jumlah angka 2 maksudnya apa gitu kan? Menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah lalala sampai dengan n, asumsinya adalah n dia harus lebih dari 0 gitu ya. Jadi asumsi ini harus ditepati, kalau enggak ya programnya nggak jalan gitu kan. Atau programnya nggak bener, bukan nggak jalan sih, jalan mah jalan aja. Kamusnya n harus integer gitu kan, lalu i dan sum-nya juga harus integer karena ini sama gitu ya, programnya masih sama seperti yang tadi. Algoritmanya itu pertama n itu sama dengan integer yang dia akan dapat dari input ya, jadi dia masih bagian dari si inisialisasi. Lalu sum-nya sama kayak tadi ya, sum pertama itu 0 karena pas belum ada angkanya ya 0 gitu ya. Dia masih bagian inisialisasi. Saya akan pisah-pisah ya. Ini saya rasa sih ini nggak di enter-enter karena nggak muat aja gitu ya di PowerPoint-nya. Jadi sekarang kita akan taruh bahwa first elementnya itu adalah 1 di sini ya. Jadi ini adalah si first element. Oke. Lalu kita mulai loop-nya. While selama i lebih kecil sama dengan n, ya, n-nya nanti input, titik 2, jangan lupa. Oke, ini adalah kondisi mengulangnya. Ya. Lalu tabulasi, jangan lupa, dia ternyata otomatis tabulasi kalau while print i. Ya, ini yang aksi yang kita pengen lakukan. Lalu aksi selanjutnya adalah sum sama dengan sum ditambah i, gitu ya. Yang tadi sama ya. Dan ini adalah masih bagian dari aksi. Lalu kita masukin next elemennya itu dalam loop-nya, gitu ya. Jadi next elemennya ini i sama dengan i plus 1. Ya. Jadi ini adalah next element. Oke. Nah, di sini saat gitu ya, saat i sudah lebih besar daripada n gitu ya. Jadi berapa kali gitu ya kita masukin input, misalnya dia udah lebih dari 10 kali masukin, dia akan melakukan print sum. Ini adalah terminasi dari program kalian. Nah, ini jumlah angka V2 gitu ya. Jadi ini masih kejumlahin angka tapi pakainya while gitu, bukan pakai for. Oke, jadi kita akan mainkan programnya ya. Sip. Jadi kita masukin 10 ya, sama outputnya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat samping-sampingan gitu ya, i-nya sama dengan 1, elemen pertamanya itu nanti dia akan mulai dari 1 ya. Selama si angka i itu lebih kecil atau sama dengan si n yang kita masukin gitu ya. Selama dia itu lebih kecil dari itu, maka dia akan ngitung sum-nya itu akan sum ditambah i gitu ya. Jadi kita coba lihat samping-sampingan seperti ini ya, sama yang ini. Jadi kita bisa lihat sum sama dengan sum ditambah i itu adalah aksi yang terus-menerus diulang. Jadi aksinya sebenarnya kalian bisa lihat ya, aksinya tuh sama persis di sini. Yang membedakan adalah saat kalian melakukan loopingnya. Kalau di sini, di for itu kalian sebut dari awal bahwa i-nya itu pertama dari 1, lalu kalian ulang n plus 1. Kira-kira kayak gitu ya, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Tapi kalau di while gitu ya, di while itu kalian pokoknya ngasih tahu dulu, i-nya pokoknya harus lebih kecil sama dengan n. Nah, tapi i plus 1 atau i min 1 atau i plus 2 plus berapapun itu ada di dalam body while-nya. Oke? Baru nanti dia akan ulang lagi ke sebelah sini. Kira-kira seperti itu ya. Saya kayaknya bisa annotate di sini. Jadi kira-kira di sini, habis dari sini, balik lagi ke sini gitu kan, dan ulang. Sementara di sini begitu sum-nya plus i gitu, itu langsung dia akan langsung ini, karena udah di state bahwa 1, habis itu n plus 1, habis itu n plus 1, i, habis itu i plus 1, i plus 1, i plus 1, sampai di akhir itu adalah n plus 1. N plus 1 udah nggak diproses lagi. Kalau ini dia nggak dibilang n plus 1, tapi i lebih kecil sama dengan n. Jadi begitu sama dengan n itu adalah yang terakhir diproses. Ujung-ujungnya sama juga, perintah terakhirnya adalah print sum ya. Jadi itu bedanya menggunakan notasi for dengan notasi while gitu ya.
Kalau masih nggak ngerti juga, silahkan diulang video ini dan juga diulang video yang untuk pengulangan for. Kita ketemu di contoh selanjutnya di segmen selanjutnya juga.